tanaman lucu yang manyun. Seakan ingin mencium pria di depannya, Seymour. Seymour ikutan manyun. Ia mengulurkan tangan. Tiba-tiba ia menggigit. Seymour mengulurkan tangan satunya. Tapi tanaman ini menolaknya. Ternyata, tangan Seymour yang tadi berdarah. Tanaman bernama vampir ini makan darah. Seymour mulai memberinya darah. Vampir minum seteguk demi seteguk. Tapi, vampir berasal dari mana? Saat gerhana bulan, sebuah petir menyambar. Vampir tumbuh di sebuah toko pecinan. Seymour langsung membelinya, karena bentuknya yang imut. Seymour membawanya ke toko bunga milik bosnya, dan memajangnya di rak depan. Bentuk vampir yang tak biasa, membuat bosnya sangat puas. Bagus, like, follow. Bosnya tak mengira, vampir akan menarik banyak pembeli. Pembeli terus berdatangan dan memborong bunga. Bunga di toko, semuanya habis terjual dalam semalam. Hari itu, bos sangat girang. Tiba-tiba, vampir layu. Bos kaget. Ia menyuruh Seymour untuk memeriksa vampir dan mengobatinya. Bos pamit pergi foya-foya dulu. Seymour menyemprotnya dengan air tapi percuma. Sepertinya tanaman ini tidak suka air. Saat Seymour mencari peralatan, jarinya tertusuk duri mawar hingga berdarah. Ia segera menghisapnya. Tapi, darahnya terus mengalir. Vampir yang mencium bau anyir, memanyunkan mulutnya, pu-pu-pu. Ia ternyata minum darah. Vampir yang diberi makan darah. Dalam sekejap membesar. Kali ini, Seymour membawanya ke percetakan iklan. Vampir mencium darah haid di pantat wanita ini. Sebelum ia membuka mulutnya, vampir memeriksa apakah Seymour melihatnya. Ia membuka mulutnya, dan mengulurkan lehernya ke depan. Vampir membuka mulutnya lebar-lebar, bersiap menggigit pantat wanita itu. Untung saja, Seymour melihatnya, dan langsung membungkamnya. Kelakuan vampir makin kurang ajar. Setiap hari Seymour mengiris tangannya untuk memberi makan vampir. Ke-10 jarinya sudah penuh luka. Demi memuaskan vampir yang nafsunya kian besar, vampir sering lesu. Mungkin ia kelaparan. Vampir membuka mulutnya dan berbicara. Kata-kata pertamanya adalah, "Aku lapar." Seymour kaget. Bagaimana ia mendapat darah? Vampir bilang, kalau Seymour memberinya darah, sebagai gantinya, ia akan memberikan ketenaran, kekayaan, dan wanita. Seymour akan menjadi kalangan papan atas. Begitu mendengar kata wanita, Seymour ragu-ragu. Di hatinya, selalu ada Audrey, wanita cantik ini. Tapi, Audrey sudah punya pacar, yaitu dokter gigi, yang temperamen bernama Orin. Setiap hari kerjaannya ribut dan memaki Audrey. Bila Audrey membantah, Orin akan meninjunya. Tubuh Audrey penuh dengan memar dan luka. Bila ingat hal ini, Seymour sangat marah. Ditambah lagi, vampir mengomporinya. Kalau Seymour membawakannya Orin, Seymour akan mendapatkan Audrey yang ia cintai. Seymour benar-benar nekat. Ia memakai topi hitam dan jaket merah. Ia menyelinap ke klinik. Saat di sana tidak ada orang, Seymour menodongkan pistol. Tapi, Orin menghirup gas tertawa, lalu tewas kekurangan oksigen. Seymour beruntung. Ia menyeret mayat Orin ke ruang bawah tanah, lalu memutilasi mayatnya, dan membungkusnya dengan koran untuk dilemparkan ke vampir. Dari setitik darah menjadi seorang manusia. Vampir perlahan-lahan menjebak Seymour. Seymour yang polos menjadi tukang jagal. Bos toko melihat semuanya. Tapi, ia tidak lapor polisi. Ia menodong Seymour dan mengusirnya pergi. Bos tidak ingin Seymour merebut mesin uangnya. Bos tak sadar vampir ada di belakangnya. Vampir membuka mulutnya. Saat bos berbalik, ia terkejut dan mengira itu benda apa. Tanpa basa-basi, vampir menelannya bulat-bulat. Nasib Seymour berubah drastis. Stasiun TV menawarinya kerjasama. Seymour diserbu wartawan karena menjadi ahli berkebun. Audrey kembali ke pelukannya. Vampir menjadi raksasa. Karena lama tak diberi darah, kepalanya jatuh ke lantai. Seymour paham ia lapar lagi. Seymour yang tak bisa memenuhi nafsu vampir, berencana kabur, dan membiarkannya kelaparan. Tapi hal ini sudah diketahui oleh vampir. Vampir mengulurkan sulurnya untuk maju ke depan. Ia mengambil koin
mengambil gagang telepon, dan mendengarkannya. Ia memasukkan koin, dan memencet nomor. Vampir ternyata menelepon Audrey. Audrey menjawabnya. Ternyata, Audrey melihat vampir yang menelepon. Ia penasaran, lalu pergi ke toko bunga Seymour. Audrey menatap bibir vampir yang tebal. Belum sempat merespon, vampir menelannya bulat-bulat. Begitu Seymour sampai di sana, ia melihat kedua kaki Audrey. Seymour segera menyelamatkannya. Tapi, karena terluka parah, Audrey akhirnya tewas. Seymour hanya bisa meratapi nasib. Ia memberikan mayat Audrey pada vampir. Seymour yang putus asa ingin bunuh diri untuk menyusul Audrey. Tapi, temannya memanggil, dan berkata, ia berhasil membiarkannya. Seymour baru sadar, ini adalah malapetaka. Ia pergi ke toko dan menyalahkan vampir. Tapi, vampir berubah bentuk lagi. Akarnya merambat keluar dari pot. Ia memiliki banyak anak di daunnya. Vampir ingin menelan Seymour. Seymour mengambil pistol di lacinya. Ia mulai menembak. Dor, 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 tapi, pelurunya malah memantul. Seymour ketakutan. Ia bersiap kabur. Tapi, ia bisa kabur kemana? Vampir menangkap Seymour dengan sulurnya. Dan menelannya bulat-bulat. Ini adalah senjata makan tuan. Seymour dimakan peliharaannya sendiri. Anak-anak vampir, dijual di berbagai toko dan laku keras. Masyarakat menganggapnya imut. Tapi, selanjutnya bermunculan vampir-vampir raksasa yang berkeliaran. Mereka menghancurkan gedung, mobil di jalan berterbangan. Masyarakat lari berhamburan. Pemandangan ini sangat mengerikan, dan tiada yang bisa menghentikannya. Bahkan mereka membuka mulut, merayap ke atas patung Liberty. Manusia tidak berdaya. Dulunya hanya satu, vampir kecil yang tidak berdaya. Karena keserakahan dan kejahatan manusia, ia menjadi besar, lalu giliran menyerang manusia. Oke, film hari ini sampai di sini. Kalau suka tekan like dan follow. Aku Kaki Minyak, sampai jumpa.